Kenapa dikatakan Alkitab itu juga adalah buku? Betul. Karena Alkitab itu bagian dari buku kok sebenarnya. Bahkan juga Alkitab itu adalah buku-buku. Mengapa dikatakan buku-buku? Karena terdiri dari banyak kitab. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi buku-buku itu artinya di dalamnya ada banyak kitab-kitab. Definisi yang lebih luas lagi, Alkitab itu juga dikasih pengertian dengan istilah perpustakaan kecil. Ya, mengapa? Karena dalam Alkitab itu kita tidak hanya menemukan satu kitab Kejadian, tapi kita menemukan ada kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, sampai kepada kitab Perjanjian Baru, Matius sampai dengan Wahyu. Maka artinya benar bahwa Alkitab itu juga adalah perpustakaan kecil, artinya kumpulan dari kitab Tuhan, firman-firman Tuhan yang disediakan untuk kita. Sedangkan dalam bahasa Septuaginta dengan kode LXX atau Romawi 70, berarti terjemahan atau arti Alkitab dalam bahasa Ibrani ini, maksudnya Bapak Ibu ya. Awalnya kan pertama kali diterjemahkan Alkitab kita itu dalam bahasa Yunani, ya, Koine pada abad yang ketiga. Dan hasil penerjemahan bahasa Yunani yang pertama abad yang ketiga inilah yang kita pakai. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, juga diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, juga diterjemahkan di dalam dasar penerjemahan ke dalam berbagai bahasa daerah. Dan juga ke dalam penerjemahan berbagai bahasa suku dan bangsa, termasuk NIV, bahasa Inggris. Nah, lalu dalam bahasa Ibrani, Alkitab itu memakai nama atau istilah yaitu Tanakh. Yang sekaligus juga kitab Tanakh ini dipakai oleh orang Yahudi menjadi nama kitab mereka, khususnya kitab Perjanjian Lama. Yang kita tahu bahwa kitab Perjanjian Lama atau kitab Tanakh ini terdiri dari Taurat-Taurat yang ditulis oleh Musa. Ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan Ulangan ditambah dengan kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, Yeremia, Yesaya, Daniel, dan masuk sampai ke nabi-nabi 12 nabi-nabi kecil, bab kitab nabi-nabi kecil, Bapak Ibu ya. Ya, Nabi Yoel dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan tulisan-tulisan dari Raja Daud, yaitu Amsal, ya, termasuk juga dengan tulisan firman Tuhan dari Raja Salomo, ya, Pengkhotbah, Mazmur, dan sampai Maleakhi. Yang kita tahu bahwa kitab Tanakh atau kitab Perjanjian Lama ini menjadi dasar dari kitab semua agama Yahudi, Katolik, Protestan, termasuk juga Kristen Ortodoks. Lalu, apa arti atau istilah lain daripada Alkitab secara terminologi? Secara terminologi, Alkitab itu sama dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Artinya, Alkitab itu adalah kumpulan teks, ya, dari setiap firman Tuhan yang diilhamkan atau yang berasal dan bersumber dari Tuhan itu sendiri. Yang mana kebenarannya objektif, mutlak, dan menjadi standar kebenaran bagi semua orang yang ada di planet ini, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kewarganegaraan. Alkitab itu menjadi standar dalam melakukan segala sesuatu. Karena Alkitab itu bersumber dan berasal dari Tuhan, yang kebenarannya mutlak, objektif, tidak ada yang diragukan. Ya, menjadi bagian penting dari penuntun kehidupan kita, orang percaya.
Salah satu contoh dasar bahwa Alkitab itu berasal dari Tuhan. Dari 2 Timotius 3:16 menyebutkan, kitab suci artinya firman Allah, artinya Alkitab Bapak Ibu. Sebagai grafe bahasa Yunaninya, artinya tulisan yang berasal dan bersumber dari Tuhan itu sendiri. Mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Semua itu adalah firman Tuhan yang berasal dan bersumber dari Tuhan itu sendiri. Maka karena memang Alkitab itu adalah kitab suci atau firman Allah, yang mana kebenarannya mutlak dan objektif, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi, maka untuk itulah Yesus juga mengakui otoritas. Sumber dari Alkitab itu adalah dari dirinya sendiri. Dan akhirnya Yesus pun juga memakai Alkitab itu sendiri menjadi bagian praktek hidupnya. Artinya apa? Makanya Yesus mempraktekkan seluruh isi Alkitab PL dan PB waktu dia hidup di muka bumi ini. Sebagai bentuk konkret pengakuan Yesus terhadap Alkitab PL dan PB adalah firman Tuhan atau firman-Nya sendiri. Bahkan Yesus tidak hanya mempraktekkan firman itu atau Alkitab itu dalam hidupnya, tapi dia juga mengajarkan, mengkhotbahkan kepada siapapun. Ini menjadi sebuah wujud konkret pengakuan Yesus terhadap kebenaran Alkitab yang objektif, mutlak, ya, yang wajib menjadi standarisasi bagi kehidupan semua orang yang ada di dunia ini. Salah satu misi atau tujuan Yesus datang ke dunia ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah mau membuktikan Alkitab kita itu mudah, pang, hidupi, diperagakan, dilakukan dalam kehidupan Yesus. Sehingga dengan semua praktek hidup Yesus waktu dia tinggal di muka bumi ini, itu mengajarkan kita bahwa kita pun juga sebagai orang percaya dimudahkan, dimampukan, dikuatkan, diteguhkan untuk mudah mempraktekkan firman Tuhan. Maka itulah yang dimaksud dengan 1 Yohanes, ya Yohanes pasal 1 ayat 1 itu Bapak Ibu. Pada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu bentuk aktualisasi dari Alkitab, ya, yang tadinya statis menjadi dinamis dia, karena bisa dihidupi, bisa dipraktekkan, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkretnya, hal itu dicatat di dalam Lukas pasal 4 ayat 17, di mana Yesus membaca, mengajarkan, mengkhotbahkan kitab Nabi Yesaya di era Perjanjian Baru.